Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang i'tiqad, keyakinan kelompok Qadariyah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan di dalam hatinya menafikan sirat dan hisab dan mizan. Jadi mereka mengatakan bahwa di akhirat itu nantinya tidak ada titian, tidak ada sirat, tidak ada hisab, dan tidak ada timbangan amal. Dan surga dan neraka belum dijadikan lagi, yakni pada sekarang ini. Dan ujar mereka, surga dan neraka belum lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tiada kekal keduanya, surga dan neraka. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, sedangkan i'tiqad yang benar, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, bahwa di akhirat itu nantinya ada titian atau yang disebut dengan sirat. Dan di akhirat itu nantinya ada hisab, penghitungan amal, dan ada mizan, timbangan amal. Surga dan neraka sudah ada. Surga dan neraka sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan kedua-duanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu i'tiqad, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala amal itu tiada dibalas, hanya sungguhnya amal itu daripada hamba jua. Nah, kemudian ada di antara kaum Qadariyah yang berkeyakinan bahwa semua amal perbuatan hamba itu kada dibalas, sama ada itu perbuatan taat atau perbuatan maksiat. Nah, semuaan amal perbuatan hamba kada dibalas, karena sungguhnya amal itu daripada hamba jua. Karena amal perbuatan hamba itu dijadikan oleh hamba. Nah, jadi mereka mengatakan tidak ada pahala, tidak ada dosa yang timbul daripada perbuatan manusia itu kadada.
Jadi kada ada dosa, tidak ada pahala yang timbul daripada sebab perbuatan manusia tadi. Nah, jadi semuaan amal perbuatan hamba kada dibalas. Dan tiada kami ketahui, tiada kita ketahui bahwa hamba itu beroleh pahala atau siksa. Dan kita ujarnya kada tahu apakah hamba itu mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah itu memandang zahir. Orang yang melakukan amal ibadah, orang yang melakukan perbuatan taat, itu alamat bahwa dia mendapatkan pahala. Orang yang melakukan dosa, orang yang sedang bermaksiat, itu tanda, itu alamat bahwa dia mendapatkan dosa dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Kenapa jadi kafir? Karena menyalahi dengan nas Al-Quran dan hadis. Banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa orang yang melakukan amal kebaikan, orang yang melakukan perbuatan taat akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan, itu mendapatkan dosa dan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah, sedangkan mereka mengatakan bahwa hamba tidak akan dibalas dengan amal perbuatannya. Tidak ada dosa, tidak ada pahala yang timbul daripada perbuatan hamba tadi. Nah, itu jelas kafir karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan. Dari karena menjadikan syaitan itu nyata menjadikan kafir dan menghendaki dia kafir, maka i'tiqad yang demikian itu kafir juga. Nah, kemudian di antara i'tiqad kaum Qadariyah, mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan syaitan. Jadi syaitan itu ujarnya bukan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena ujarnya kalau Allah menjadikan syaitan, berarti Allah yang menjadikan kekafiran, berarti Allah yang menghendaki kekafiran, dan Allah yang menyuruh dengan perbuatan kafir dan maksiat. Nah, maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, para ulama memberikan alasan kenapa orang yang berkeyakinan macam tadi kafir, karena mereka menetapkan ada dua yang qadim. Kalau syaitan itu kada diciptakan oleh Allah, kalau syaitan itu bukan dijadikan oleh Allah, syaitan ada dengan sendirinya, berarti syaitan ini qadim, sama seperti Allah. Nah, orang yang mengatakan ada dua yang qadim, ada yang qadim selain Allah Ta'ala, itu jelas kafir. Karena yang qadim itu hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu alasannya kenapa jadi kafir. Itu disebutkan di dalam kitab At-Tamhid lawan kitab At-Tibyan. Nah, jadi ada di antara mereka yang berkeyakinan macam tadi. Jadi ujarnya syaitan itu tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Syaitan itu ada dengan sendirinya. Alasannya ujar mereka karena kalau Allah yang menjadikan syaitan, berarti Allah yang menciptakan kekafiran, Allah yang menghendaki kekafiran, dan Allah yang menyuruh dengan kekafiran. Buktinya Allah yang menciptakan syaitan, sedangkan syaitan mengajak kepada kafir dan maksiat. Nah, maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Kenapa jadi kafir? Karena menetapkan ada yang qadim selain zat Allah Ta'ala.
Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinannya bahwa segala amal itu makhluk diciptakan Allah Ta'ala, melainkan iman dan kafir atau kufur, maka i'tiqad yang demikian itu kafir juga. Jadi ujarnya semua amal perbuatan itu diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali iman dan kafir. Iman dan kafir itu bukan diciptakan Allah Ta'ala tetapi diciptakan oleh hamba. Nah, orang yang berkeyakinan macam itu kafir juga. Kenapa jadi kafir? Alasannya karena menetapkan khaliq, menetapkan ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Kalau iman dan kafir bukan ciptaan Allah, berarti ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Berarti menduakan Tuhan. Sedangkan yang maha mencipta itu hanya Allah Ta'ala. Itu alasannya. Itu pun juga sama disebutkan di dalam kitab At-Tamhid juga. Wa minhum man qala bi annal a'mal kullaha makhluqatun lillahi ta'ala ghairal iman wal kufri wa hadza kufrun li'annahum asbatu khaliqan ghairallahi ta'ala. Jadi orang yang berkeyakinan macam tadi bahwa semua amal perbuatan diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali iman dan kafir itu bukan ciptaan Allah. Nah, orang yang meyakini macam itu di dalam hatinya, orang itu kafir. Kenapa jadi kafir? Berarti menetapkan ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala. Itu alasannya. Dan setengah mereka itu menerima akan segala ibadah yang fardu dan benci, maksudnya ingkar. Jadi bukan benci kada suka, bukan. Benci di sini maksudnya ingkar. Dan benci atau ingkar akan ibadah yang sunnah. Dan setengah mereka itu menerima akan segala ibadah yang fardu. Kalau ibadah fardu mau inya menggawi. Dan ingkar, jadi benci di sini maksudnya ingkar. Dan benci maksudnya ingkar akan ibadah yang sunat. Sedangkan ibadah-ibadah yang sunat yang datang daripada Nabi kita kada diterimanya. Nah, maka orang itu pun juga keluar daripada agama Islam. Jangankan mengingkari yang sunat, kita menghinakan yang sunat, kita menganggap jijik yang sunat, itu sudah mengeluarkan kita daripada agama Islam, murtad orang itu. Apalagi ingkar dengan yang sunat-sunat. Dan setengah mereka itu menerima akan ibadah yang sunat dan ingkar akan ibadah yang fardu, papalingannya. Dan setengah mereka itu menerima akan ibadah yang sunnat dan ingkar akan ibadah yang fardu. Sembahyang sunnat rajin, sembahyang duha rajin, sembahyang tarawih hakun, sembahyang fardu kada mau. Nah, dan adalah mereka itu sembahyang zuhur dan asar dua rakaat. Maka sekalian i'tiqad itu kafir. Jadi musafir kada, sedang dalam perjalanan kada, padahal ada di tempat tinggal, ada di kampung halaman, sembahyang zuhur ini 2 rakaat saja, sembahyang asar 2 rakaat saja. Nah, jadi ujarnya sembahyang zuhur dan asar itu 2 aja, bukan 4. Nah, maka sekalian i'tiqad itu kafir. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala kitab Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit itu tiada mansukh, artinya tidak dibatalkan, artinya masih berlaku.
semuaan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu semuaan ujarnya masih berlaku hukumnya. Tidak ada yang mansuh, tidak ada yang dinasakh. Maka wajib mengamalkan barang yang di dalamnya. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir, karena bersalahan dengan nas Al-Quran juga, bersalahan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, di dalam Al-Quran itu ada mansuh, ada ayat yang dinasakh, dan ada nasikh yang menasakh. Jadi ada yang dibatalkan, ada yang membatalkan. Jadi banyak ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang hukumnya itu kada berlaku lagi karena dinasakh, dibatalkan oleh ayat-ayat yang lain. Nah, seperti contoh puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa. Jadi pada waktu permulaan diwajibkan puasa Ramadan. Nah, pada mula-mula Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, Allah memberikan pilihan kepada kaum muslimin waktu itu antara berpuasa dan tidak berpuasa. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap orang-orang beriman pada waktu itu, karena Allah tahu mereka belum terbiasa berpuasa. Lalu turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya orang yang mampu berpuasa tapi inya kada hendak berpuasa, maka wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi satu hari bayar fidyah, satu hari bayar berfidyah. Boleh kada berpuasa. Nah, itu pada mula-mula diturunkannya perintah puasa Ramadan. Nah, setelah beberapa waktu kemudian turun lagi ayat paman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ketika turun ayat ini, siapapun di antara orang yang beriman yang mampu berpuasa, maka mesti berpuasa, wajib berpuasa. Kada boleh lagi bayar fidyah tadi. Nah, ini ngarannya ada yang dinasakh, ada yang menasakh. Seperti di zaman Nabi dahulu, perempuan yang meninggal suaminya itu iddahnya 1 tahun. Nah, kemudian ayat itu dinasakh. Beberapa waktu kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwa perempuan yang lakinya meninggal dunia itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ayat yang dahulu itu hukumnya kada berlaku lagi. Nah, dinasakh istilahnya. Jadi ada mansuh, ada nasikh, ada yang dibatalkan, ada yang membatalkan. Nah, sedangkan kelompok Qadariyah, mereka mengatakan, mereka berkeyakinan di dalam hatinya bahwa semua yang di dalam Al-Quran itu wajib diamalkan. Tidak ada ujarnya satupun ayat yang dinasakh. Nah, itu bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian syahdan adalah kaum Qadariyah itu seperti Majusi. Majusi itu pengikut agama penyembah api. Adalah kaum Qadariyah itu seperti Majusi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul qadariyah faqtuluhum fa innahum majusu hazihil ummah." Yakni apabila kamu lihat akan kaum Qadariyah, maka bunuh oleh kamu akan mereka itu. Maka bahwasanya mereka itu majusi umatku ini. Nabi menghalalkan darah orang-orang Qadariyah ini.
karena mereka itu majusi umatku, kata Nabi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hazihil ummah in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Yakni kaum Qadariyah itu majusi daripada umatku. Jika sakit mereka itu, jangan kamu kunjungi akan mereka itu, jangan dihilangi Nabi. Dan jika mati mereka itu, jangan kamu hadir menyembahyangkan mereka itu. Orang-orang yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang macam tadi, keyakinan Qadariyah tadi. Nah, kemudian kelompok yang kelima, Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini nisbah kepada Jaham bin Safwan. Ini pimpinan kelompok Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Adapun kaum Jahmiyah maka yaitu 12 kaum. Sama. Kaum Jahmiyah ini ada 12 kelompok juga. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan di dalam hatinya bahwa asma Allah dan sifat Allah Ta'ala itu makhluk. Asma Allah, sifat-sifat Allah itu makhluk ujarnya, baharu. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah, sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, asma Allah, sifat-sifat Allah itu qadim. Zat Allah qadim. Nah, asma'nya, sifatnya qadim juga. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala itu maujud, ada pada tiap-tiap tempat. Jadi Allah itu ada di mana-mana. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala itu maujud pada tiap-tiap tempat, atas wajah, atas jalan hulul, bertempat dan ittihad, menyatu. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Jadi di bulan si A Allah bertempat di situ, lawan si B Allah bertempat di situ, Allah menyatu dengan benda itu ujarnya. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir, karena mengisbatkan, menetapkan tempat dan ta'addud bagi Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah ada pada tiap-tiap tempat, Allah hulul dan ittihad, berarti kita menetapkan Allah itu bertempat. Namun kita mengatakan Allah ada pada tiap-tiap tempat, berarti Allah bertempat. Dan yang kedua, berarti mengatakan bahwa Allah itu ta'addud, berbilang. Berarti berbilang Tuhan. Karena jika ada Allah Ta'ala itu maujud, ada pada tiap-tiap tempat. Nah, kalau dikatakan Allah Ta'ala ada pada tiap-tiap tempat, niscaya adalah ia Allah maujud pada tiap-tiap mulut segala binatang. Berarti di mulut ayam ada Tuhan, di mulut kambing ada Tuhan, di mulut itik ada Tuhan. Berarti karena jika ada Allah Ta'ala itu maujud, ada pada tiap-tiap tempat, niscaya adalah ia Allah maujud pada tiap-tiap mulut segala binatang dan anjing, dan pada segala paraj kemaluan perempuan. Maka barang siapa beriktikad yang demikian itu kafir. Kafir i'tikad macam itu. Berarti Allah bertempat dan Allah berbilang berarti. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa mukmin yang asi, orangnya beriman tetapi melakukan maksiat, disebut mukmin asi. Bahwa mukmin yang asi itu apabila masuk ke dalam neraka, maka tiadalah ia keluar daripadanya. Orang mukmin yang melakukan maksiat,
mati kada sempat tubat, kemudian dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, orang mukmin yang asi ini apabila masuk ke dalam neraka maka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Nah, ujarnya. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir, karena ingkar akan beberapa nas Quran dan hadis dan ijma kesepakatan para ulama. Sedangkan i'tiqad yang benar, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, mukmin asi, mukmin yang maksiat itu apabila dimasukkan Allah ke dalam neraka maka kaina ujung-ujungnya akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, asalkan ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asalkan ada iman saja di dalam hatinya, masuk ke dalam neraka karena ini orang maksiat tapi kada kekal, pasti kaina dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa isi neraka, bahwa penghuni neraka apabila ditunu itu dibakar. Itu bahasa orang Bahari, ditunu artinya di bawah dibakar. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa isi neraka apabila ditunulah, apabila dibakarlah ia hingga jadi abu, tiadalah lagi hidup. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Jadi penghuni neraka apabila masuk ke dalam neraka kemudian dibakar oleh api neraka, kemudian menjadi abu, itu kada hidup lagi. Habis saya sudah. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala khalidina fiha, yakni adalah senantiasa kekal isi neraka di dalamnya. Karena jelas Al-Quran mengatakan penghuni neraka itu kekal di dalamnya. Artinya kada bematian di situ, kada bematian. Kalau Qadariyah, kalau Jahmiyah tadi bila sudah dibakar oleh api neraka kemudian menjadi abu, itu kada hidup lagi. Nah, itu ujarnya. Dan lagi firman-Nya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, yakni apabila tertunulah, terbakarlah segala kulit mereka itu, kami ganti akan mereka itu dengan kulit yang lain supaya dirasai oleh mereka itu akan azab selama-lamanya. Jadi penghuni neraka itu apabila kulitnya dimakan oleh api neraka digantikan oleh Allah lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi digantikan lagi dengan kulit yang baru. Nah, jadi selalu merasakan azab, kada ada istirahatnya orang-orang yang di dalam neraka itu. Beda dengan keyakinan Jahmiyah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa mayit itu tiada merasai azab, hanya pada ketika sakaratul maut jua, tidak lain. Dan tiada merasai azab kubur. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Jadi ujarnya mayit itu kada merasakan sakitnya disiksa di dalam kubur, kada merasakan sakitnya disiksa di neraka. Jadi mayit itu hanya merasakan sakitnya sakaratul maut itu saja. Nah, itu pun juga keyakinan yang di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kita ulang lagi, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa mayit itu tiada merasai azab, kada merasakan azab,
hanya pada ketika sakaratul maut jua, tidak yang lain. Jadi hanya merasakan sakitnya sakaratul maut dan tiada merasai azab kubur, maka i'tiqad yang demikian itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Sedangkan Nabi kita, beliau berdoa, ada doa Nabi kita, berlindung daripada azab kubur. Ya kalau ada doa Nabi itu, berarti menunjukkan apa? Azab kubur itu ada, nyata adanya. Nah, sedangkan mereka mengatakan bahwa mayit tidak akan merasakan azab kubur. Di antara doa Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Berarti azab kubur itu ada, azab neraka itu ada. Sedangkan ujar kelompok Jahmiyah, i'tiqad mereka mayit kada merasakan dengan azab kubur, dengan azab neraka. Mayit hanya merasakan sakitnya sakaratul maut itu saja. Dan lagi i'tiqad setengah mereka itu bahwa Allah Ta'ala berdiri antara langit dan bumi. Ujarnya Allah Ta'ala berdiri antara langit dan bumi, berarti memadahkan Allah Ta'ala bertempat. Jadi antara langit dan bumi, di situ ada Allah Ta'ala berdiri. Nah, ujarnya. Dan lagi i'tiqadnya bahwa Nabi kita melihat ia akan Tuhannya di dalam dunia. Dan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia. Ujarnya, Nabi melihat Allah Ta'ala di dalam dunia, dan kami pun, ujarnya, melihat jua lawan Tuhan dalam dunia. Maka sekalian i'tiqad itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma, kesepakatan para ulama. Nah, jadi yang menyebabkan kafir tadi adalah i'tiqad mereka tadi. I'tiqad itu keyakinan yang ada di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, itu i'tiqad. Keyakinan yang bulat. Nah, jadi orang yang berkeyakinan macam tadi tanpa ada ragu sedikit pun di dalam hatinya, berkeyakinan yang macam-macam tadi, berarti orang itu keluar daripada agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, kaum Murji'ah. Diberitahukan kepada jemaah sebertaan bahwa insyaallah malam Ahad yang akan datang seperti biasa kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Sekaligus kita bahaul guru sekumpul, insyaallah yang akan mengisi pengajian kita yang mulia ayahanda Kiai Haji Abdul Karim, Guru Karim, insyaallah. Dan seperti biasa juga kita membawa nasi bungkus kayak biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan kita kawa hadir berataan, disihatkan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.